Bayangkan kamu membuka pintu rumahmu untuk seseorang yang kamu kira hanya membutuhkan tempat tinggal. Seseorang yang terlihat sopan, pendiam, dan tampak bisa dipercaya. Kamu ingin membantu karena kamu tahu rasanya kesepian. Tapi tanpa sadar, kamu baru saja membiarkan masuk orang yang akan menghancurkan hidupmu selamanya. Inilah kisah tragis Maribel Ramos, seorang veteran Angkatan Darat yang selamat dari medan perang Irak, namun tewas di tangan orang yang tinggal bersamanya sendiri. Bukan karena perang, bukan karena musuh di negeri jauh, tapi karena obsesi beracun seorang pria kesepian yang tak bisa menerima kenyataan. Maribel Ramos lahir pada 12 Oktober 1976 di California. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang penuh kasih sayang, ceria, dan pekerja keras. Orang-orang terdekatnya sering menggambarkannya sebagai sosok yang tidak pernah ragu untuk membantu orang lain. Ibunya adalah sosok yang sangat berpengaruh dalam hidupnya. Dari ibunya, Maribel belajar arti keteguhan hati, disiplin, dan cinta keluarga. Ia tumbuh dalam lingkungan sederhana, namun penuh dengan nilai kebersamaan. Sejak remaja, Maribel punya impian besar, menjadi penegak hukum. Ia ingin melindungi orang lain, sama seperti yang selalu ia lakukan terhadap keluarganya. Untuk mengasah tanggung jawab, Maribel bekerja sebagai penjaga keamanan di sebuah Kmart setelah lulus SMA. Pekerjaan itu sederhana, tapi baginya itu adalah langkah awal menuju cita-citanya. Namun, hidup punya jalan lain. Pada Agustus 2001, hanya beberapa minggu sebelum dunia berubah karena tragedi 9/11, Maribel memutuskan untuk mendaftar di Angkatan Darat Amerika Serikat. Setelah serangan teror 11 September, Amerika Serikat mengirim pasukan ke Timur Tengah. Maribel pun ditugaskan ke Irak. Ia menjalani 2 kali penugasan tempur di sana. Bayangkan, dari seorang gadis yang terbiasa membantu orang lain di lingkungan sekitar, kini ia berdiri di garis depan menghadapi ketidakpastian dan bahaya setiap hari. Keluarga dan teman-temannya sering khawatir, tapi Maribel tetap teguh. Ia percaya bahwa pengorbanannya berarti bagi negaranya. Namun pengalaman di medan perang bukan tanpa luka. Ia melihat langsung kekacauan, rasa takut, bahkan kehilangan. Meski begitu, ia pulang dengan status honorably discharged, diberhentikan dengan hormat pada tahun 2008. Bagi Maribel, itu bukan akhir, tapi awal babak baru. Setelah kembali ke Amerika, Maribel memutuskan untuk melanjutkan pendidikan. Ia mendaftar di California State University Fullerton, mengambil jurusan Criminal Justice. Mimpinya masih sama, menegakkan hukum dan melindungi orang-orang. Hidupnya perlahan kembali normal. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah apartemen di Orange, California. Tapi pada 2009, tragedi menghantam lagi. Sang ibu meninggal dunia, meninggalkan luka mendalam di hati Maribel. Kini ia sendirian. Namun bukannya menyerah, Maribel bangkit. Ia menjaga apartemen peninggalan ibunya dan tetap fokus pada kuliah. Lucy Gonzalez, saudara perempuannya, sering mencoba mendukung. Lucy tahu, meski Maribel terlihat kuat, di dalam hatinya ada kerinduan besar pada ibunya. Keluarga adalah segalanya bagi Maribel. Setelah ibunya meninggal, Maribel merasa apartemennya terlalu sepi. Ia juga butuh bantuan finansial untuk biaya hidup dan kuliah. Lucy sempat ditawari pindah, tapi ia menolak karena sudah mapan dengan anaknya. Akhirnya, Maribel mencari teman sekamar lewat Craigslist. Disitulah ia menemukan seseorang yang tampak cocok, Kwang Choi Casey Joy. Siapakah Casey Joy? Casey Joy adalah pria berusia 54 tahun asal Korea Selatan. Ia belum pernah menikah, tidak punya anak, dan baru saja kehilangan pekerjaan sebagai teknisi IT.
Hidupnya sederhana, kesepian, dan tidak stabil. Bagi Maribel, Joy tampak sopan dan santun. Lucy pun ikut bertemu dengannya, dan ia juga menilai pria ini aman untuk dijadikan teman sekamar. Tidak ada tanda-tanda bahaya, tidak ada sesuatu yang aneh. Joy pun pindah ke apartemen Maribel. Awalnya, semuanya berjalan normal. Joy pendiam, lebih banyak di rumah, dan tidak punya banyak teman. Melihat kesepiannya, Maribel berusaha bersikap baik. Ia bahkan mengundang Joy ke acara keluarga, memperkenalkannya kepada orang-orang terdekatnya. Bagi Joy, kebaikan itu berarti segalanya. Namun, ada sesuatu yang salah. Ia mulai salah menafsirkan perhatian Maribel. Di matanya, kebaikan Maribel bukan sekadar persahabatan. Joy jatuh cinta. Pada musim panas 2012, Lucy menerima telepon mengejutkan. Joy menyatakan cintanya kepada Maribel, bahkan bermimpi menikahinya dan memiliki anak. Lucy langsung tahu, ini berbahaya. Ia mencoba menolak dengan halus, menjelaskan bahwa Maribel tidak melihat Joy sebagai pasangan. Ia pun menyampaikan hal itu pada Maribel. Maribel lalu berbicara langsung dengan Joy, dengan tegas menolak. Ia hanya ingin berteman. Saat itu, Joy terlihat menerima. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tidak bisa. Joy mulai berubah. Ia melakukan segala cara untuk menarik perhatian. Membeli baju baru, membuat tato, menghabiskan hampir $10.000 untuk operasi kosmetik agar terlihat lebih muda. Bahkan, membayar perjalanan kapal pesiar untuk mereka berdua. Semua itu ditolak oleh Maribel. Dan setiap penolakan membuat obsesi Joy makin dalam, makin beracun. Awal Mei 2013, hubungan keduanya semakin tegang. Joy berhenti membayar sewa bagiannya. Maribel marah dan menuntut Joy segera pindah. Pada 2 Mei 2013, keduanya bertengkar hebat. Maribel bahkan menelpon pacar barunya, Paul Lopez, meminta bantuan. Paul memperingatkan Joy lewat telepon. Jika ia tidak keluar, Paul sendiri yang akan mengeluarkannya. Itulah panggilan terakhir dari ponsel Maribel. Dan malam itu menjadi terakhir kalinya ia terlihat hidup. Pada 3 Mei, Maribel tidak muncul di pertandingan softball mingguan, sesuatu yang sangat tidak biasa. Teman-temannya langsung khawatir. Mereka mencoba menghubungi, tapi tidak ada jawaban. Keluarga mendatangi apartemen, tapi Maribel tidak ada. Ia pun resmi dilaporkan hilang. Polisi segera bertindak. Rekaman CCTV terakhir menunjukkan Maribel masih aktif sehari sebelumnya, menyerahkan cek sewa apartemennya. Ketika ditanya, Joy mengaku mereka memang bertengkar, tapi ia hanya pergi berkendara. Saat kembali, Maribel sudah tidak ada. Namun, penyelidikan mengungkap hal mengejutkan. 2 minggu sebelum hilang, Maribel sempat menelpon 911 mengatakan ia tidak merasa aman di dekat teman sekamarnya. Ia bahkan berkata, "Kalau sesuatu terjadi pada saya, itu karena saya mencoba membela diri." Kecurigaan pun langsung mengarah ke Joy. Polisi mulai memantau aktivitas Joy. Ia sering menggunakan komputer perpustakaan umum. Dari sana, mereka menemukan bukti emas. Joy membuka Google Maps, memperbesar lokasi di sebuah ngarai terpencil dekat Santiago Canyon. Ia berulang kali menzoom sebuah area dengan pohon besar. Petugas pun segera melakukan pencarian di titik itu. Hanya dalam 30 menit, mereka menemukan jasad Maribel terkubur dangkal di dekat pohon yang sama. Obsesi Joy akhirnya membongkar rahasianya sendiri. Pada 17 Mei 2013, polisi menangkap Joy di apartemennya. Ia sempat mencoba kabur lewat jendela, tapi gagal.
Sayangnya kondisi jasad Maribel sudah membusuk, sehingga penyebab kematian tidak bisa dipastikan. Namun bukti keadaan dan kronologi mengarah jelas ke Joy. Teori polisi, Joy menyelinap ke kamar Maribel malam itu dan menyekapnya saat tidur. Karena Maribel adalah veteran tempur, ia tidak mungkin kalah dalam pertarungan terbuka. Pada Juli 2014, Joy dinyatakan bersalah atas pembunuhan Maribel Ramos. Ia dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Sampai hari ini, ia tetap menyangkal bersalah. Kasus ini meninggalkan luka mendalam. Maribel, yang selamat dari medan perang, justru kehilangan nyawanya di rumah sendiri. Semua karena kebaikannya. Karena ia membuka pintu bagi seseorang yang kesepian. Tapi kebaikan itu disalahartikan. Obsesi beracun berubah menjadi kemarahan. Dan pada akhirnya menjadi pembunuhan. Inilah kisah tragis Maribel. Seorang veteran, seorang putri, seorang sahabat yang hidupnya direnggut oleh pria yang tidak bisa menerima kenyataan. Cerita ini mengingatkan kita, tidak semua orang yang tampak baik itu benar-benar aman. Dan terkadang, musuh terbesar bukan datang dari luar, tapi dari dalam rumah kita sendiri.